Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifdiah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian dan ruang lingkupnya. Pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pendekatan metode penelitian kualitatif dan pendekatan metode kuantitatif. Pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pendekatan metode penelitian kualitatif dan pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Sedangkan pendekatan metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai penulisannya menggunakan aspek-aspek kecenderungan, non-perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis data, bola salju, dan story. Yang kedua yaitu karakteristik metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama dari segi desain. Metode kuantitatif bersifat spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan metode kualitatif bersifat umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Yang kedua, ditinjau dari tujuan. Metode kuantitatif mempunyai tujuan menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan metode kualitatif mempunyai tujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Yang ketiga, dari segi teknik pengumpulan data, metode kuantitatif menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan metode kualitatif menggunakan participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Yang keempat, dari segi instrumen penelitian, metode kuantitatif menggunakan tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Sedangkan metode kualitatif peneliti sebagai instrumen menggunakan buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lainnya.
Yang kelima, dari segi data. Metode kuantitatif bersifat kuantitatif dan hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan metode kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif, menggunakan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Yang keenam, dari segi sampel. Metode kuantitatif yaitu besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Sedangkan metode kualitatif kecil, tidak representatif, purposive, snowball, dan berkembang selama proses penelitian. Yang ketujuh, dari segi analisis. Penelitian kuantitatif setelah selesai pengumpulan data bersifat deduktif dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan penelitian kualitatif terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian bersifat induktif. Yang kedelapan, dari segi hubungan dengan responden. Penelitian kuantitatif dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden, dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan penelitian kualitatif empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan sama, bahkan sebagai guru ataupun konsultan. Dan jangka lama sehingga datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Yang kesembilan, dari segi usulan desain. Penelitian kuantitatif bersifat luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat singkat, umum, dan sementara, literatur yang digunakan bersifat sementara, prosedur bersifat umum, masalah hipotesis sementara, fokus penelitian akan ditetapkan setelah memperoleh data di lapangan. Yang ke-10, penelitian kuantitatif, kapan penelitian dianggap selesai, dan setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan yang ke-10, penelitian kuantitatif, kapan penelitian dianggap selesai setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan penelitian kualitatif, kapan penelitian dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Yang ke-11, penelitian kuantitatif dari segi kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan kualitatif kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian kredibilitas, deperabilitas proses dan hasil penelitian. Selanjutnya adalah variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel independen. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas, di mana variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua ada variabel dependen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut. Yang kedua ada variabel dependen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat, di mana variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Yang keempat, variabel intervening, di mana variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak dapat diteliti. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam bentuk kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam bentuk kalimat negatif.
Adapun bentuk-bentuk hipotesis, yang pertama, hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, ada hipotesis komparatif, merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, ada hipotesis asosiatif, merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Yang pertama, teknik pengumpulan data kuantitatif, di mana teknik ini ada 3 tahapan. Yang pertama, ada interview atau wawancara. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan yang menemukan masalah-masalah yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. Wawancara dibagi menjadi 2. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data di mana peneliti telah mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Karena itu, dalam melakukan penelitian, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Yang ketiga, observasi. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Observasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, observasi berperan serta atau participant observation, di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau orang yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua, observasi non-partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan peneliti tidak terlibat hanya sebagai pengamat independen. Observasi non-partisipan dibagi menjadi 2. Yang pertama, observasi terstruktur, di mana observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Yang kedua, ada observasi tidak terstruktur, di mana observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Yang kedua, teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif ada 4 tahap. Yang pertama, observasi. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar, di mana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada yang akan diteliti. Yang ketiga, observasi tak berstruktur, di mana observasi dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Yang ketiga, ada wawancara
tak berstruktur. Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang ketiga, dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan dari seseorang. Yang keempat, triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasikan, dan menyusunnya, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik inferensial dibagi menjadi dua, ada statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sedangkan statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Yang kedua, teknik analisis data kualitatif. Teknik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Nah, dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Yang kedua, data display atau penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Selanjutnya, abstrak. Abstrak merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang, penyajian kembali secara cepat, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca dan merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Setiap membuat abstrak terdiri dari 3 paragraf. Pertama, memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Kedua, memuat metode penelitian, teknik analisis data, landasan teori. Yang ketiga, memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Syarat-syarat abstrak. Yang pertama, jumlah katanya maksimal adalah 150 kata. Yang kedua, jarak antar baris adalah spasi 1, single spacing. Yang ketiga, penulisan bahasa asing harus cetak miring dalam penulisannya. Yang keempat, jumlah paragraf terdiri dari 3 paragraf. Yang kelima, bahasa yang digunakan adalah bahasa global. Yang keenam, kata kunci. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketujuh, penulisan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas atau sering disebut dengan PTK.
merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun sejarah PTK. Penelitian tindakan kelas pertama kali dikembangkan oleh Kurt Lewin, seorang Jerman pada tahun 1940-an. Ia merupakan seorang ahli psikologi sosial dan eksperimental. Ia adalah seorang yang peduli terhadap masalah-masalah sosial dan memfokuskannya pada proses kelompok partisipatif untuk menangani konflik, krisis, dan perubahan-perubahan yang umumnya ada dalam suatu organisasi. Lewin pertama kali mengemukakan istilah action reach, penelitian tindakan pada makalah-makalah yang ditulisnya pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Robitt, John Elliott, Dave, dan lain-lain. Kemudian, Lewin pertama kali mengemukakan istilah action reach atau penelitian tindakan pada makalah-makalah yang ditulisnya pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Cambridge, Robert Taggart, John Elliott, dan lain-lain. Nah, selama beberapa dekade, penelitian tidak akan dilupakan orang karena dianggap kurang ilmiah. Namun, pada pertengahan tahun 1970-an, bidang ini berkembang dan memunculkan 4 aliran, yaitu tradisional, kontekstual atau action learning, radikal, dan tindakan yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, penelitian tindakan yang berhubungan dengan pendidikan dan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan cara guru mengajar di kelas dikenal dengan penelitian tindakan kelas. Berkembang pesat terutama di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Di Indonesia, PTK mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Adapun tujuan penelitian kelas, yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Yang kedua, memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan guru di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan profesional guru dalam pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan keterampilan guru untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, mendorong budaya meneliti di kalangan guru. Adapun manfaat PTK adanya inovasi pembelajaran mandiri, percaya diri, dan berani mencobakan hal baru yang diduga dapat membawa perbaikan, pengembangan kurikulum, dan profesionalisme guru. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Yang kelima, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Yang keenam, mengolah dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, melaporkan. Selanjutnya, siklus penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan perihal apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian tindakan. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau acting. Nah, pada tahap ini dilakukan aktivitas implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam aktivitas ini, maka guru harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Yang ketiga, tahap pengamatan atau observing. Nah, pada tahap ini terdapat 2 aktivitas yang akan diamati, yaitu aktivitas berguru peserta didik dan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, tahap refleksi atau reflecting. Inti dari penelitian tindakan kelas yaitu ketika kolaboratif mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bab yang belum berjalan dengan baik pada ketika peneliti proses pembelajaran. Selanjutnya, pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pola guru peneliti. Pola guru peneliti untuk memperjelas masalah dan rancangan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, guru melakukan studi pendahuluan dengan mengkaji literatur dan mengadakan konsultasi dengan orang yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang pembelajaran.
Yang kedua, pola kolaboratif. Biasanya inisiatif untuk melaksanakan PTK dari guru, akan tetapi dari pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah pembelajaran. Selanjutnya, pola pelaksanaan PTK. Yang pertama, pola guru peneliti. Untuk memperjelas masalah dan rancangan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, guru melakukan studi pendahuluan dengan mengkaji literatur dan mengadakan konsultasi dengan orang yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang pembelajaran. Yang kedua, pola kolaboratif. Biasanya inisiatif untuk melaksanakan PTK dari guru, akan tetapi dari pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah pembelajaran. Yang ketiga, pola peneliti terintegrasi. Pola ini, guru sama sekali tidak terlibat dalam perancangan penelitian, inisiatif, dan masalah yang akan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.